Ada seseorang ya dari kalangan Bani Israilnya mandul, tidak memiliki keturunan, tapi punya harta banyak dan tidak ada yang akan mewarisi harta tersebut kecuali keponakan-keponakannya. Namun mereka, keponakannya itu ingin mendapatkan harta waris secepat mungkin, maka membunuh pamannya supaya apa? Dapat harta warisan. Nah, pada malam hari, mayat pamannya itu dibawa dan diletakkan di salah satu rumah Bani Israel. Lah masalah yang besar ya. Siapa yang membunuh mayat-mayat tersebut? Semua mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Musa. Mereka bingung. Wahai Nabi Musa, kami datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah, untuk mengetahui siapa yang membunuh mayat ini. Tapi malah engkau suruh kami untuk menyembelih sapi. Apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan, wahai Nabi Musa? Qalu atattakhiduna huzwa. Apakah kamu menjadikan kami itu bahan olok-olokan? Pihak sapi yang sama sekali tidak memiliki cacat dari segi warna, dari segi organ tubuh dan lain sebagainya, sapi yang bagus. Intinya mereka diperintahkan untuk memukul mayat tersebut menggunakan sebagian organ tubuh sapi yang telah mereka sembelih. Maka mayat tersebut itu hidup kembali. Apa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum untuk tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Ya, seperti keponakan daripada mayat tersebut ingin mendapatkan harta warisan tapi tergesa-gesa dengan cara membunuhnya, maka hukumannya tidak mendapatkan warisan sama sekali. Bahkan ada ulama yang mengambil dalil daripada kaidah ini, seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang wanita yang dia telah zinai. Karena kenapa? Qad ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Karena sudah tergesa-gesa mengambil jatah sebelum waktu, maka hukumannya tidak boleh mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuqna bissolihin. Amin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insya Allah kita sama-sama mencoba untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an ya, dengan metode at-tafsir al-lafzi ya, dengan metode at-tafsir al-lafzi yang mudah-mudahan dengan metode ini kita dapat memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan mudah. Baik, pada kesempatan ini kita sama-sama membahas ya surah Al-Baqarah dari ayat yang ke-67 sampai nanti di ayat yang ke-73. Karena ini berkaitan dengan salah satu kisah Bani Israel ya, antara Bani Israel dan sapi betina yang mereka diperintahkan untuk menyembelihnya. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai tafsir lafzi kita, maka harus kita pahami kisahnya terlebih dahulu. Baik, disebutkan dalam tafsir dalam kitab Misbahul Munir fi Tahdhibi Tafsir Ibnu Katsir bahwa Abu Hatim meriwayatkan dari Ubaidah As-Salmani bahwa dahulu ada seseorang ya dari kalangan Bani Israil itu Aqim. Aqim itu artinya mandul, tidak memiliki keturunan tapi punya harta banyak. Dan tidak ada yang akan mewarisi harta tersebut kecuali banu akhihi, kecuali anak-anak dari saudara laki-lakinya ataupun keponakan-keponakannya. Namun mereka, keponakannya itu ingin mendapatkan harta waris secepat mungkin, maka mereka itu makar, melakukan tipu daya dan membunuh pamannya supaya dapat harta warisan. Nah, pada malam hari, mayat pamannya itu dibawa dan diletakkan di salah satu rumah Bani Israel, ya, penduduk Bani Israel. Dan di pagi hari, mereka menuduh bahwa yang membunuh pamannya adalah pemilik rumah.
ya maka ya otomatis pemilik rumah tidak terima karena memang bukan dia yang membunuhnya. Nah, maka terjadilah masalah yang besar ya pada saat itu, sampai-sampai seluruh Bani Israel pada saat itu hampir saling membunuh antara satu dengan yang lain. Karena kenapa? Karena saling menuduh siapa yang membunuh mayat-mayat tersebut. Maka salah seorang di antara mereka, orang yang bijak, mengatakan, kenapa kita kenapa masalah ini terjadi di antara kita? Kenapa kita mau saling membunuh-membunuh? Bukankah Nabi Musa alaihissalam itu ada di antara kita? Kenapa kita tidak datang ke Nabi Musa untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi? Maka semua mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Musa alaihissalam, ingin mencari solusi bagaimana cara mengetahui siapa yang telah membunuh mayat ini. Ya, seorang yang tidak memiliki keturunan namun memiliki harta banyak, ya. Ketika mereka datang ke Musa, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, suruhlah Bani Israel untuk menyembelih sapi. Mereka bingung. Wahai Nabi Musa, kami datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah, untuk mengetahui siapa yang membunuh mayat ini. Tapi malah engkau suruh kami untuk menyembelih sapi. Apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan, wahai Nabi Musa? Qalu atattakhiduna huzwa. Apakah kamu menjadikan kami itu bahan olok-olokan? Ya. Jadi kisah singkat inilah harus kita pahami supaya apa yang nanti kita baca itu akan lebih mudah untuk dipahami. Baik, kita sudah paham ya kisah singkat bagaimana mereka berselisih disebabkan ada yang membunuh seseorang yang tidak memiliki keturunan namun memiliki harta yang banyak. Ternyata yang membunuhnya adalah ahli warisnya. Siapa? Keponakannya. Baik, sekarang kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dan ketika qala berkata Nabi Musa, wa idh qala Musa, dan ketika ataupun dan tatkala Nabi Musa itu berkata untuk ataupun kepada qaumihi kepada kaumnya, ya. Jadi ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah ya'muru memerintahkan kalian antatsbahu agar kalian menyembelih baqarah, sapi betina. Innallaha ya'murukum antatsbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu, mereka berkata, Bani Israel mengatakan, apakah tattakhidhu, engkau menjadikan kami, atattakhiduna, apakah engkau menjadikan kami, huzwa, bahan ejekan, bahan olokan, ya. Qala, ya, maka Nabi Musa berkata, Nabi Musa, a'udzu, aku berlindung dengan ataupun kepada Allah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna, untuk menjadi ataupun menjadi min dari al-jahilin, orang-orang yang bodoh. Qala, ini agak kabur dikit ya. Baik. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah agar menjadi ataupun aku menghindari untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang bodoh. Baik. Qalu, mereka berkata, ya, Bani Israel, ya. Ketika disuruh untuk menyembelih sapi, mereka bertanya. Ya, sebenarnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa lau fa'alu ma umiru lantahatil musykilati mubasyaratan.
Kalau mereka mengerjakan perintah langsung tanpa banyak tanya, udah itu selesai masalah langsung. Tapi mereka syaddadu fasyaddadallahu alaihim, mereka mempersulit, mereka banyak tanya, maka Allah pun mempersulit urusan mereka ya. Maka mereka bertanya, qalu, mereka berkata ya, Banu Israel, kepada siapa? Kepada Musa, ud'u, mintalah, la, untuk, na, kami, ud'ulana, mintakanlah untuk kami, robbaka, robba, Tuhanka, engkau, robbaka, Tuhan engkau, ataupun Tuhanmu ya, mintakanlah kepada kami atau bagi kami kepada Tuhanmu wahai Musa, yubayyin, menjelaskan, la, bagi, na, kami, lana, bagi kami, ma, apa, hiya, apa dia ataupun apa sifat sapi itu. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, ya Musa, mintakanlah penjelasan untuk kami dari Tuhanmu sifat sapi yang engkau perintahkan kami untuk menyembelih itu bagaimana sifatnya. Nah, maka Nabi Musa menjawab, qala, berkata, inna, sesungguhnya, hu, dia, innahu, sesungguhnya dia ini kembali kepada Allah, sesungguhnya Allah, yaqulu, berkata, inna, sesungguhnya, ha, dia ataupun sesungguhnya sapi itu, hak ini kembali kepada sapi, baqaratun ya, sapi, la, tidak, faridun, tua, innaha baqaratun la faridun, bukan sapi yang tua, wa, dan, la, tidak, bikrun, muda ya, wala bikrun, bukan sapi yang muda. Artinya innaha baqaratun la faridun wala bikrun, bukan sapi yang tua dan juga bukan yang muda. Tapi apa? Awanun, mutawassit, pertengahan, baina, di antara dzalik, antara itu. Ya, sapi yang tidak terlalu muda, sapi yang tidak terlalu tua ya. Fa, maka if'alu, kerjakanlah, ma, apa yang tu'marun, kalian diperintahkan. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang kalian, atau apa yang diperintahkan kepada kalian. Ya, namun dengan penggambaran ataupun penjelasan Nabi Musa mengenai sifat sapi yang mereka diperintahkan untuk menyembelih, mereka tidak langsung kerjakan, nanya lagi, ya, banyak tanya ya. Dan nanyanya ini memang karena nggak ridho untuk diperintahkan menyembelih sapi. Qalu, mereka bertanya lagi. Qalu, mereka berkata, ud'u, mintalah, la, untuk, na, kami, ud'u lana, mintakanlah untuk kami, robba, Tuhan, ka, engkau, robbaka, Tuhan engkau, mintakanlah untuk kami, mintakanlah untuk kami dari Tuhanmu wahai Musa, yubayyin, menjelaskan, la, bagi, na, kami, lana, bagi kami, ma, apa, launu, warna, ha-nya. Ha-nya, ha ini kembali ke sapi, ma launuha, apa warnanya, apa warna sapi itu, wahai Musa, mintakanlah penjelasan dari Tuhanmu untuk kami, warna sapi itu warna apa ya. Baik, maka Musa menjawab, qala ya, Nabi Musa berkata, inna, sesungguhnya, hu, dia, innahu, sesungguhnya dia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqulu, berkata, inna, sesungguhnya, ha, dia, innaha, sesungguhnya dia, ini kembali kepada sapi, sesungguhnya sapi itu ya gitu, baqaratun, sapi, safraun ya, yang warnanya kuning, faqiun, yang kuningnya itu faqiun, cerah, ataupun sofin ya, kuning yang cerah, yang indah, launu, warna, ha-nya, launuha, warnanya, faqiul launuha, kuning, safra'u faqiul launuha, warna kuning, yang kuningnya itu yang cerah, yang indah, yang bagus ya. Tasurru ya, membuat ataupun membahagiaan, menggembirakan an-nadhirin, orang-orang yang melihat warna tersebut. Wahab Ibnu Munabbih menafsirkan ayat ini, faqiul launuha ya, jadi saking indahnya sapi itu, beliau mengatakan, law nadharta ila jildiha la takhayyalta anna syu'a asy-syamsi yakhruj min jildiha. Kalau engkau melihat kepada warna sapi tersebut, engkau menghayal seakan-akan cahaya matahari itu keluar daripada warna tersebut, menunjukkan keindahan warna sapi itu ya. Secara keseluruhan makna daripada ayat ini ya,
Ketika Bani Israel meminta penjelasan kepada Musa tentang warna sapi itu, maka Musa menjelaskan sapi yang warnanya kuning, yang kuningnya itu sangat indah dan membahagiakan bagi siapa yang memandang sapi tersebutnya. Namun ketika Musa menjelaskan ya sifat pertama yang sapi yang tidak muda, yang juga tidak tua, kemudian sifat yang kedua yang warnanya kuning, yang kuningnya itu indah ya, membahagiakan orang yang melihatnya, mereka juga tidak langsung mengerjakan, namun kembali lagi bertanya ya, karena memang mereka tidak ridho untuk diperintahkan seperti itu. Maka mereka kembali bertanya kepada Musa untuk meminta penjelasan lebih mengenai sifat sapi yang diperintahkan untuk disembelih. Baik, kita balik ya halamannya ini, kita jepit dulu biar lebih mudah ya. Baik, ayat selanjutnya ya. Baik, ayat selanjutnya ya. Jadi mereka kembali bertanya ya, kembali bertanya kepada Nabi Musa mengenai sifat sapi itu. Qalu, mereka berkata, Bani Israel, ud'u, mintalah la bagi na kami, lana bagi kami, mintakanlah untuk kami, Robba Tuhan kamu, Robbaka Tuhan kamu, mintakanlah untuk kami dari Tuhanmu, yubayin, menjelaskan, la bagi na kami, lana bagi kami, ma apa hiya, sifatnya ataupun dia, mintakanlah penjelasan untuk kami, penjelasan yang lebih mengenai sifat sapi itu ya. Kalau cuman sapi yang tidak terlalu tua, sapi yang tidak terlalu muda, sapi yang warnanya kuning, yang kuningnya indah, yang membahagiakan bagi siapa yang melihatnya, itu belum jelas bagi kami. Ya, ini mereka menjelaskan, inna, sesungguhnya al-baqarah ya, sapi tasyabaha, belum jelas, ala atas na kami, alaina atas kami. Innal baqara tasyabaha alaina, sapi yang kau jelaskan tuh bagi kami belum jelas ya. Wa, dan inna, sesungguhnya kami, insyaallah ya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, kalau Allah menghendaki, la, sungguh, muhtadun, kami termasuk orang-orang yang taat, orang-orang yang diberi petunjuk. Artinya, wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan kami akan melaksanakan perintah untuk menyembelih sapi kalau engkau wahai Nabi Musa memberikan penjelasan lebih terhadap sifat sapi tersebut ya. Kemudian Musa kembali menjelaskan sesuai dengan permintaan mereka ya. Musa mengatakan, qala, berkata, inna, sesungguhnya, hu, dia, innahu, sesungguhnya dia, hu ini kembali kepada Allah, sesungguhnya Allah, yaqulu, berkata, inna, sesungguhnya ha, dia, inna ha, sesungguhnya dia, ha ini kembali ke sapi ya. Sesungguhnya sapi itu baqaratun, sapi yang la, tidak, zalulun ya, tidak digunakan, tuthiru, untuk menggemburkan, untuk menyuburkan, ardo, tanah, la zalulun tuthirul ardo, tidak digunakan untuk menggemburkan tanah di sawah ya. Wa, dan tidak, la, tidak, taski, mengairi, al harfa, tanaman, wala taskil harfa, juga tidak digunakan untuk mengairi tanaman. Musallamatun ya, musallamatun, selamat dari apa? Musallamatun minal uyub, artinya tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya sapi tersebut ya. La, tidak, syiyata, syiyata ini apa namanya, cacat warna ya, warna yang menyelisihi warna di sekelilingnya, fi, dalam, ha, dia, fiha, di dalamnya, dalam sapi tersebut. Artinya musallamatun la syiyata fiha, sapi tersebut yang tidak memiliki cacat ya. La syiyata, juga tidak ada cacat dari warnanya, warnanya yang bagus ya. Kesimpulannya, musallamatun la syiyata fiha, sapi yang sama sekali tidak memiliki cacat dari segi warna, dari segi organ tubuh dan lain sebagainya, sapi yang bagus. Baik,
Setelah Musa menjelaskan sifat-sifat sapi tersebut, maka mereka mengatakan qalu, mereka berkata al-an, maka sekarang jita engkau telah datang wahai Musa bi dengan al-haq, kebenaran, bil haq dengan kebenaran. Qalul ana jita bil haq. Ya, mereka berkata, ya sekarang wahai Nabi Musa, sifat-sifat sapi itu jelas bagi kami. Ya. Fa maka dzabahu, mereka menyembelihnya. Fa dzabahuha, maka mereka menyembelihnya, ay menyembelih sapi tersebut. Wa dan ma, ya tidak, kadu hampir, yaf'alun mereka mengerjakan, wa ma kadu yaf'alun dan hampir saja mereka tidak mengerjakan perintah tersebut. Baik, ya sebenarnya ketika mereka mencari sapi tersebut sangat sulit sekali. Mereka tidak mendapatkan sapi ini kecuali dari seorang laki-laki yang tidak mau memberikan sapi tersebut kepada mereka, kecuali mereka menukar sapi tersebut dengan emas, dan emas itu beratnya seperti sapi. Tapi mereka harus lakukan, mereka membayar, mereka memberikan. Ya, karena itu perintah. Padahal kalau dari awal mereka menyembelih sapi apapun, maka itu boleh. Tapi karena mereka banyak tanya, maka Allah mempersulit. Baik, kita lanjutkan ayat setelahnya. Wa dan id tatkala qataltum, kalian membunuh. Ya, wa id qataltum, dan tatkala dan ketika kalian membunuh. Ya, kalian ini kembali kepada Bani Israel, terkhusus kepada keponakan dari mayat yang mereka bunuh untuk mendapatkan harta waris. Nafsan, seorang diri. Yang dimaksudkan di sini adalah seorang laki-laki yang memiliki harta banyak namun tidak memiliki keturunan yang telah dibunuh oleh keponakannya. Fa maka iddarotum, ikhtalaftum, kalian berselisih, fi di dalam haknya, fiha di dalam urusan siapa yang membunuh mayat tersebut, karena pelakunya tidak mau ngaku. Wa dan Allahu, Allah, wallah, dan Allah mukhrijun, mengeluarkan ma apa yang kuntum kalian adalah taktumun, sembunyikan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mengeluarkan ataupun Allah menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan? Ya, kelakuan mereka dalam pembunuhan terhadap paman mereka sendiri dengan niat mendapatkan warisan. Baik, ketika mereka telah membunuh paman mereka sendiri, mereka menyembunyikan kelakuan mereka dan Bani Israel belum tahu siapa pembunuhnya. Kemudian Nabi Musa telah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Apa yang terjadi setelah itu? Baik, fa maka kulna, kami berkata, idribuhu, pukullah hu, dia, idribuhu, pukullah dia ini kembali ke mayat. Ya, kembali ke mayat. Ya, pukullah mayat itu, ya, bi dengan ba'di sebagian haknya, bi ba'di hak dari dengan sebagiannya. Nya ini kembali ke sapi. Artinya pukullah mayat itu dengan menggunakan sedikit bagian dari organ tubuh sapi yang telah kalian sembelih. Entah dari kaki sapi, tulang sapi, tanduk sapi, dan lain sebagainya. Di sini tidak ada penjelasan secara detail. Intinya mereka diperintahkan untuk memukul mayat tersebut menggunakan sebagian organ tubuh sapi yang telah mereka sembelih. Apa yang terjadi, sahabat sekalian? Kadzalika, yang demikian itulah, yuhyi, menghidupkan, Allahu, Allah, yuhyillahu, Allah menghidupkan al-mauta, mayat ataupun jenazah. Wa dan yuri, memperlihatkan, kum kalian, wa yurikum, dan memperlihatkan kalian, ayati, tanda-tanda hinya, ayatihi, tanda-tanda kebesarannya, la'alla, agar, kum kalian, la'allakum, agar kalian, ta'kilun, agar kalian berpikir. Jadi ketika Allah memerintahkan mereka untuk memukul mayat tersebut dengan bagian organ tubuh sapi, maka mayat tersebut itu hidup kembali. Allah menghidupkan, yuhyillahul mauta, mayat tersebut hidup kembali
Kemudian Bani Israel bertanya kepadanya, yang bunuh kamu itu siapa? Maka dia menjawab, hadza, ini, ya, menunjuk kepada keponakan-keponakannya. Oh, maka setelah itu Bani Israel tahu ternyata yang membunuh mayat tersebut adalah keponakannya sendiri, ya. Maka setelah itu mereka tidak diberikan harta warisan sesedikit pun. Karena kenapa? La yarithul qatilu minal maktuli syai'a. Yang pembunuh itu tidak berhak mendapatkan harta waris sedikit pun dari yang dia bunuh. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini jelas sekali ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengakuan bahwa yang membunuh mayat tersebut adalah keponakannya sendiri. Nah, Aufi mengatakan, qol Aufi fi tafsiri Ibnu Abbas, Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa meskipun mayat itu telah mengabarkan siapa yang telah membunuhnya, tetapi keponakan-keponakannya itu tetap saja tidak mau mengakui dan mengatakan, wallahi ma qatalnahu, demi Allah bukan kami yang bunuh dia, padahal yang mengakui adalah mayat itu sendiri. Coba. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, ini di ayat lainnya masih berkaitan juga, maka hati mereka itu keras seperti batu, ya, kal hijaru au asyaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Bagaimana tidak, ya, sudah diberitahukan bahwa yang membunuh adalah mereka, dan yang mengabarkan adalah mayat itu sendiri yang Allah hidupkan kembali, ya. Tetapi mayat tersebut ketika hidup dan mengabarkan siapa yang membunuhnya, setelah itu kembali mati. Artinya Allah hanya menghidupkan untuk mengabarkan siapa yang telah membunuhnya, tetapi meskipun demikian yang pembunuh tidak mau ngaku. Maka Allah mengatakan hati mereka keras, ya, qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah, seperti batu atau lebih keras daripada batu. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah singkat mengenai Bani Israel dan penyembelihan sapi, ada beberapa hal yang bisa kita ambil faidahnya, ya. Yang pertama tentunya Allah Subhanahu wa taala daripada takdir yang Allah tentukan kepada hambanya, bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala itu menentukan, memberikan takdir kepada hambanya untuk menjadi hakim. Hakim itu tidak memiliki keturunan, ya. Allah jelaskan dalam ayat lain, yahabu liman yasya'u inatha, Allah memberikan karunia kepada siapa yang dia kehendaki itu anak perempuan saja. Wa yahabul liman yasha'u dzukur, Allah juga mengkaruniai seseorang keturunan itu anak laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, ataupun Allah memberikan karunia kepada seseorang itu memiliki anak laki-laki juga memiliki anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan dari hambanya yang dia kehendaki itu tidak memiliki keturunan. Ya, ini tentunya li hikmatillah, ya, dengan penuh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah la tudrikuhal uqul wa qad tudrikuhal uqul. Hikmah itu boleh jadi bisa kita pahami, boleh jadi hikmah itu belum bisa kita pahami, ya. Artinya ada hikmah yang kita pahami dengan baik, ada hikmah yang belum kita pahami, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua juga di sini ada kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum untuk tidak mendapatkan sesuatu tersebut, ya. Seperti keponakan daripada mayat tersebut ingin mendapatkan harta warisan tapi tergesa-gesa dengan cara membunuhnya, maka hukumannya tidak mendapatkan warisan sama sekali. Bahkan ada ulama yang mengambil dalil daripada kaidah ini, seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang wanita yang dia telah zinai. Karena kenapa? Qad ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, karena sudah tergesa-gesa mengambil jatah sebelum waktu, maka hukumannya tidak boleh mendapatkannya. Kemudian faedah selanjutnya juga bahwa
membunuh seseorang itu adalah termasuk dosa yang besar ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kehormatan diri seorang muslim itu di sisi Allah itu lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah yang disucikan ya. Artinya keagungan, kehormatan diri seorang muslim itu sungguh sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang selanjutnya bahwa al-i'tirafu syai'un matlub ya, pengakuan itu sesuatu yang sangat dianjurkan, karena pengakuan itu dapat menyelesaikan permasalahan ya. Coba kalau pembunuh mayat tersebut dari awal sudah ngaku, maka masalah udah selesai. Ya. Kemudian juga yang terakhir, yajibu alaina an nastaslim li amrillahi wa rasulihi. Kita ini wajib untuk tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya, yang gak usah banyak tanya kenapa ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, maka kita tunduk saja. Boleh kita bertanya, tetapi laisa ala wajhi ta'anuti wal i'rad, bukan kita bertanya karena tidak ridho dan untuk menolak ya. Boleh bertanya dengan tujuan untuk mengetahui hikmah, untuk mengetahui kenapa sih diperintahkan seperti ini, hikmahnya apa, itu boleh. Tapi kalau banyak bertanya dengan tujuan ta'annud ya, tujuannya itu karena memang dia tidak ridho, karena tidak mau mengerjakan perintah, maka ini tidak boleh, sebagaimana yang menjadi kebiasaan daripada Bani Israel. Baik, ini yang dapat kami sampaikan sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dapat memberikan kita pemahaman lebih baik, memahami isi kandungan Al-Qur'an, dan yang mana ini merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita pahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.